ayam. Ayam ini sepertinya mengerti hadirat Tuhan ada di dalam suatu keluarga. Dengar suara kokokannya barusan. Berkali-kali dia akan berkokok sepanjang kita ibadah selama 1 jam lebih ini. Kita terikat pada hukum tabur tuai. Tetapi saya ingin mengingatkan saudara, taburan terbaik dalam hidup adalah menabur dalam kehendak Tuhan, di mana Tuhan berfirman, Tuhan bersuara, Tuhan menyatakan kehendaknya. Dan saudara pada saat memberi, ada kembalian kebahagiaan. Dan ketika saudara mengalami masa musibah, malapetaka, Tuhan ada di situ, menyatakan Dia tidak mau berhutang kepadamu. Tuhan berkata, ingatlah akan petani. Ini pelajaran roh, saudara ya. Ingat akan petani. Sebelum tuaian besar datang, burung-burung, hama-hama, penyakit-penyakit datang. Karena itulah setiap orang yang akan menerima tuaian besar dalam hidupnya, sang pencoba, sang penggoda, malapetaka, musibah, bisa datang untuk mencoba menghancurkan dan menggagalkan semua janji-janji Tuhan dan tuaian di balik apa yang telah kita tabur. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Dan kami naikkan syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk hidup yang Tuhan pelihara hingga hari ini. Betapa luar biasanya hidup di dalam Engkau, berpegang pada kebenaran firman-Mu, hidup di dalam tuntunan Roh-Mu, menikmati kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan isi hati-Mu, yang datang mengucap syukur, menaikkan pujian, doa, dan mazmur di hadapan-Mu. Berkati kami semua. Curahkan roh hikmat, pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau. Buat kami mengerti akan isi hati-Mu. Berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tak terasa 1 minggu kita sudah melewati lagi babak demi babak. Dan hari ini adalah menjelang hari pergantian bulan lagi saudara. Beberapa waktu lagi akan masuk lagi bulan 7 saudara. Saya percaya ada satu pemahaman di dalam rumpun keluarga kami, dikatakan kalau 1 tahun sudah memasuki bulan Ber, saudara ya, artinya mulai masuk September sampai Desember, itu artinya waktunya akan semakin cepat sekali saudara ya. Memang seperti itu. Karena mengapa saudara? Karena biasanya mulai Juni Juli itu kan anak-anak libur sekolah, Agustus ada kegiatan kemerdekaan, biasanya ada waktu-waktu libur, dan kemudian masuk Ber ditambah musim hujan, suasana Natal, suasana menjelang pergantian tahun itu rasanya jalannya cepat sekali. Tapi saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan lewat Roh Kudusnya berpesan kepada kita bahwa sebagaimana penafsiran mimpi anak-anak Tuhan, akan ada 1 bulan. 1 bulan itu adalah masa kesusahan besar yang ditafsirkan Maret hingga Desember, dan itu belum datang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan semalam saya dapat kiriman sebuah info dari seorang sahabat di Surabaya. Di dalam info itu dinyatakan bahwa WHO
Organisasi Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa pandemi ini justru semakin meluas, membara di berbagai bangsa. Jadi di dalam tulisan itu dikatakan bahwa keadaan ini seperti akan memasuki gelombang kedua masa pandemi. Mautnya lebih kuat, lebih mengerikan. Maka Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini memberi peringatan kepada semua bangsa untuk mengambil tindakan lagi, saudaraku. Karena apa? Karena ini mengerikan. Karena gelombang kedua seperti yang diprediksi oleh banyak dokter-dokter ahli bahwa akan lebih mengerikan bahaya kematian di gelombang yang kedua. Tetapi kita orang-orang yang beriman di dalam Tuhan tidak boleh hidup dalam paranoid, tidak boleh hidup dalam kekhawatiran, tidak boleh hidup dalam segala ketakutan, ancaman, ataupun intimidasi roh maut. Karena kita di dalam Tuhan mempercayai bahwa surga di depan mata. Karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan rumah bagi kita sesuai dengan catatan di dalam Yohanes 14. Aku pergi menyediakan rumah bagimu. Kalau rumah udah siap, mau ngapain lama-lama di dunia ini? Kehidupan di dunia ini hanya hitungan waktu. Cepat lambat dunia ini akan berakhir. Tapi perkataan-perkataan firman Tuhan akan tinggal tetap. Nah, saudara terkasih, saya mau ajak saudara melihat suatu kebenaran firman di dalam Amsal 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Amsal 4 ayat 4 sampai 7. Perikopnya nasihat untuk mencari hikmat. Demikian firman Tuhan. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah. Amin. Perolehlah pengertian. Amin. Haleluya, saudara. Kitab suci sesuai dengan apa yang dipesankan di dalam Amsal 4 ayat 4 sampai 7 ini dikatakan, aku diajari ayahku. Tapi yang menjadi persoalan adalah ada banyak ayah, ada banyak bapak-bapak duniawi, ada banyak bapak-bapak lahiriah tidak mengajari anak-anaknya. Ada banyak generasi kehilangan figur, kehilangan pengajaran dari bapak-bapaknya. Hingga yang terjadi adalah ada banyak anak-anak di dalam kehidupan ini terhilang. Sejak awal sudah kehilangan pegangan, kehilangan dasar pendidikan. Figur seorang papa, pendidikan seorang papa, manifestasi rupa gambar Yesus dalam dimensi seorang papa itu hilang. Persoalan ini menjadi suatu dilema yang buah-buahnya tidak jadi berkat. Nah, saudara, ada satu percakapan saya semalam dengan Tuhan. Roh Kudus menguraikan sesuatu yang luar biasa hingga pagi ini. Sehabis mandi tadi pagi saya masih bertanya jawab dan masih dijawab Tuhan dengan sesuatu yang saya boleh bilang saya ingin sharekan sebelum kita masuk di kedalamannya. Karena seharusnya pada sesi ini kita belajar tentang Nabi Yehezkiel, tetapi justru karena desakan roh, jadi hari ini kita belajar sesuatu yang berbeda lagi, saudaraku. Semalam saya bertanya kepada Tuhan, ketika saudara menonton tayangan di YouTube pada edisi ibadah live, ibadah online Father's Miracle, kamera yang merekamnya ini adalah kamera pemberian seorang wanita mingrat yang datang dari Surabaya, Jawa Timur. Dia berkata, wah ini untuk memberkati banyak orang. Dan ternyata kualitas video handycam yang dikirim ini cukup tajam hingga menangkap suara-suara. Kalau saudara bisa menangkap beberapa kali dengar isi khotbah, saudara akan melihat suatu hal yang sangat unik di dalam pelayanan Father's Miracle ini. Kalau saudara juga suatu hari punya kesempatan duduk bertamu di rumah saya, saudara akan melihat suatu keunikan. Kenapa? Karena kalau hari-hari biasa ada suatu suara yang jarang-jarang terdengar, ya terdengar tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau lagi ibadah, saudara bisa mendengar suara kokokan ayam. Ayam ini sepertinya mengerti hadirat Tuhan ada di dalam suatu keluarga. Dengar suara kokokannya barusan. Berkali-kali dia akan berkokok sepanjang kita ibadah selama 1 jam lebih ini. Jadi
ada sesuatu yang indah di balik semua pemberitaan Tuhan ini, bahkan sesuatu yang akan mengajari kita tentang kehidupan. Jadi ketika ibu bangsawan Tuhan ini mengirimkan Andy Camp ini, selang beberapa waktu tiba-tiba anak-anaknya keserang sakit. Dan saudara tahu, saat masa-masa itu adalah masa mulai bergeraknya pandemi virus corona COVID-19 memasuki bangsa Indonesia. Jadi tanda-tanda gejalanya mirip dengan corona. Lalu putrinya yang terserang sakit, satu keluarga ini dalam keadaan sedang hamil. Saya berdoa di hadapan Tuhan saat itu. Saya benar-benar sungguh berdoa. Saya berkata, janganlah memiutangi hambamu ini dengan perasaan-perasaan bersalah ketika orang berbuat baik kepadamu, mendukung pelayananmu, memberkati pekerjaanmu, malah mengalami hal yang tidak baik. Lalu saya doa sungguh-sungguh pada Tuhan, dan kemudian didiagnosa kedapatan itu bukan penyakit virus corona COVID-19. Karena hari ini kita dengar betapa menakutkannya, karena corona ini bukan hanya merenggut nyawa orang-orang tua, orang-orang dewasa, bayi dalam kandungan pun bisa mati. Bahkan bayi-bayi kecil pun bisa mati karena sesak nafas, karena himpitan penyakit, ada roh maut di dalamnya. Tetapi Tuhan menjagai keluarga ini. Lalu kedapatanlah sakitnya karena DBD. Lalu selesai, fase berikutnya Bu bangsawan Tuhan ini mengirimkan permohonan doa untuk mendukung anaknya mau melahirkan. Dan puji Tuhan sampai hari ini satu rumpun keluarga ini ada perlindungan Tuhan Yesus atasnya. Cucunya lahir dengan luar biasa. Moga-moga ada satu kesempatan saya bisa lihat cucu yang lahir yang mengalami peperangan pada dimensi Tuhan ini. Dan ini menjadi sebuah pelajaran kesaksian hidup yang luar biasa, karena cucunya ini mungkin suatu hari akan bermegah karena memiliki seorang oma, seorang nenek, seorang nainai yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan garis rumpun sejarahnya tanpa dia sadar disandingkan dengan Tuhan. Catatan sejarah hidup bayi ini sejak dalam kandungan sudah ada Tuhan. Di mana ketika virus corona disaksikan, nama dia ada di sana, sejarah hidupnya ada di sana. Dan ketika Tuhan dimuliakan, dia ada andil bagian melalui omanya, melalui neneknya ini, saudara. Lalu saya bertanya jawab terus sama Tuhan. Lalu Tuhan menjawab saya semalam begini, saudara terkasih. Anak, cara melihat setiap orang tidak sama. Karena itulah salib itu kelihatannya hanya 4 sisi, padahal salib itu ada 5 sisinya. Atas gambaran kemuliaan, bawah gambaran bumi, kiri kanan gambaran manusia dan makhluk-makhluk surgawi, dan di tengahnya, senternya adalah gambaran roh. Roh adalah bagian dari segala sesuatu. Dalam kitab suci dikatakan pada mulanya adalah Allah, dan roh itu melayang-layang di dalam semua dimensi kehidupan. Inilah kunci di dalam kehidupan, roh. Maka ketika kita pada masa pandemi ini diajarkan tentang kitab Wahyu lagi, ya, eskatologi tentang hari-hari akhir zaman menjelang kedatangan Yesus, ketika eskatologi diberitakan lewat khotbah-khotbah, kuncinya cuma satu, saudara, Roh Kudusnya. Roh Kudusnya. Kita nyanyikan ref tadi. Mari saudara sama-sama ikuti pujian ini. Kita ambil bagian refnya. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ketika saudara membaca, menyimak, bahkan menyelidiki kitab Wahyu, saudara akan menemukan tanda dan materai sebelum segala sesuatu terjadi.
Tuhan menahan para malaikat pembinasa untuk menangguhkan sedikit waktu untuk para malaikat-malaikat yang ditugas mematraikan tanda pada orang-orang pilihan Tuhan. Nah, tanda materai itulah kepunyaan Tuhan, yaitu tanda materai Roh Kudusnya. Karena ketika kita menyadari segala sesuatu bahwa hidup ini sudah ada takdir dari Tuhan, ya, termaterai. Dan ketika saudara lihat film-film yang mempertunjukkan tentang rapture, saudara akan menemukan manusia mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu yang memberinya roh, saudara. Karena Tuhan Yesus tidak turun ke bumi, Tuhan Yesus nunggu di awan-awan permai, dan Roh Kuduslah yang memberi tubuh kemuliaan kita bergerak naik ke awan-awan untuk berjumpa pribadi, berjumpa muka dengan juru selamat yang kita nantikan dalam iman, dalam pengharapan sepanjang usia hidup kita. Jadi Roh Kudus itu penting sekali. Roh inilah yang menjabarkan kepada saya tentang ketika banyak orang melihat banyak sudut pandang. Roh berkata, mengapa kepada anak-anakku, hamba-hambaku selalu diajarkan untuk hidup benar, supaya musuh-musuh pun dikasihi. Jangan menyimpan akar pahit, jangan tinggalkan tempat-tempat pertemuan di mana ibadah, bersekutu, bersosialisasi, berkomunitas. Kita satu dengan yang lain saling berdoakan, saling memberkati. Supaya apa? Supaya kita satu dengan yang lain itu mengalami namanya roh yang sepakat, mengalirkan kemanisan hidup. Satu yang lain saling memberkati, saling melengkapi. Untuk itulah kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, untuk diberkati dan memberkati, untuk diperlengkapi Tuhan, untuk jadi saksinya, untuk mengakhiri hidup dengan menyelesaikan tugas pekerjaan dan pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Nah, saudara, lalu Roh Kudus berkata pada saya, dengan dia mengirimkan handycam, itu bukan manusia, itu Tuhan yang memerintahkan, itu Tuhan yang mematraikan. Manusia hanya bisa mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tidak akan ada kebaikan tanpa diilhami Roh Tuhan. Dan ketika dia menyalurkan berkat itu, engkau menerimanya. Dan ketika sesuatu perkara terjadi di dalam hidup mereka, engkau datang kepadaku, sebagaimana Musa membela bangsa Israel, hamba-hamba yang takut akan Tuhan, hamba-hamba yang hidup dalam pelayanan dan kemurnian, membela umat Tuhan di hadapan Bapa. Engkau berdoa tanpa diminta. Engkau datang menghadap padaku dan engkau bersujud seakan-akan itu keluarga kandungmu sendiri, kata Tuhan. Saya menyadari semua itu, saudara terkasih. Karena itu, saudara, kita terikat pada hukum tabur tuai. Tetapi saya ingin mengingatkan saudara, taburan terbaik dalam hidup adalah menabur dalam kehendak Tuhan, di mana Tuhan berfirman, Tuhan bersuara, Tuhan menyatakan kehendaknya. Dan saudara pada saat memberi, ada kembalian kebahagiaan. Dan ketika saudara mengalami masa musibah, malapetaka, Tuhan ada di situ, menyatakan dia tidak mau berhutang kepadamu. Jadi kita tahu bahwa dalam hidup ini ada Tuhan di antara kita. Dan pagi ini selepas maghrib saya kembali bertanya, apakah jalan-jalan manusia Tuhan harus melewati seperti ini? Mengapa tidak langsung menuai saja? Tuhan berkata, ingatlah akan petani. Ini pelajaran roh, saudara, ya. Ingat akan petani sebelum tuaian besar datang. Burung-burung, hama-hama, penyakit-penyakit datang. Karena itulah setiap orang yang akan menerima tuaian besar dalam hidupnya, sang pencoba, sang penggoda, malapetaka, musibah bisa datang untuk mencoba menghancurkan dan menggagalkan semua janji-janji Tuhan dan tuaian di balik apa yang telah kita tabur. Tuhan berkata, selalu merupakan pertanda-pertanda bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Terkadang yang tidak baik datang lebih dulu sebelum yang mulia, yang besar, yang dijanjikan Tuhan datang di dalam hidup seseorang. Karena itu hari ini Tuhan ingin saya menyampaikan sebuah pelajaran tentang hikmat dan pengertian dalam kehidupan. Perolehlah hikmat, sebab di mana hikmat ada, di situ kehidupan jadi demikian berharganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala kau perolehlah pengertian. Ini Tuhan pesankan. Supaya apa? Supaya kehidupan ini bisa kita dapatkan dengan cara-cara Tuhan kemenangannya. Supaya kehidupan ini bisa kita nikmati semua kemanisan yang ada di balik semua hal yang tidak menyenangkan, di balik semua bencana musibah. Kalau kita baca kitab Wahyu, kita akan menemukan dunia ini akan berjalan menuju titik penggenapan, di mana kehidupan dunia ini akan semakin sulit, di mana
penyimpangan seksual, dosa, percabulan, perzinahan makin mengerikan di akhir zaman. Seperti zaman Nuh akan terjadi lagi. Orang kawin mengawinkan, kata Tuhan Yesus. Orang pesta pora. Dan pandemi ini, ada banyak perceraian telah terjadi di balik tekanan, stres, himpitan ekonomi. Dan ada banyak orang tidak terbiasa hidup seperti ini. Dan kita bisa lihat pemberitaan-pemberitaan, ada banyak keluarga mengalami keretakan dan kehancuran di masa pandemi ini. PHK, gelombang PHK terjadi di mana-mana. Tekanan kehidupan, dan kita bisa melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi di berbagai bangsa, keributan, demo, berbagai hal-hal yang tidak membawa ketentraman sebagai efek dari manusia-manusia yang hidup di akhir zaman yang kehilangan kasih. Karena Yesus berkata, di akhir zaman kasih akan menjadi dingin. Kita mesti menyadari semua ini. Ditarik pada suatu penggenapan kitab suci. Eskatologi mengajarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus menjemput mempelainya. Mengajarkan tentang akhir zaman yang diberi tanda-tanda. Akan banyak sekali bencana-bencana, gempa bumi, bencana kelaparan, kemajuan teknologi, dan berbagai hal yang pada akhirnya tersudutkan. Kuasa kegelapan mengambil alih, dan pada akhirnya seluruh dunia terkontrol lewat angka 666. Kita harus menyadari semua itu. Mengapakah Tuhan berkata, hai mempelai Kristus, hai umatku, hai orang-orang pilihan, berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab kamu tidak tahu kapan waktu dan masanya. Jadi saudaraku, semua pengajaran rohani tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus, oke saja. Tapi kalau sudah menuju satu titik, jam, detik, menit, hari, bulan, dan tahun, itu sudah menyimpang. Karena Tuhan Yesus berkata, para malaikat tidak tahu, tidak seorang pun yang tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa di sorga. Pada titik inilah tapal batas iman kita, kedekatan kita, kekaripan kita melalui roh kepada Tuhan, itu ada batasannya. Nggak bisa terlalu dekat, apalagi mencuri kemuliaan supaya dapat pengetahuan. Wah, dapat pengakuan semua orang bahwa kita sangat tepat. Bernubuat pun ada batasannya, karena nubuatan tidak sempurna. Yang sempurna hanya kasih di dalam Kristus. Karena itu kita menyadari semua ini, kita belajar di baliknya. Karena saya sudah terima beberapa kiriman messenger, WhatsApp, line, dan juga kiriman email. Semalam, 2 hari yang lalu lah tepatnya, saya lihat loh, ada email yang masuk. Saya begitu baca, loh, yang ngirim email ini bukan manusia tetapi Raja Wali. Karena tertulis dari Raja Wali. Saya lihat, wah, Raja Wali ini Tuhan ini yang lagi kirim berita. Maka saya baca, anak Tuhan ternyata seorang pria yang cinta Tuhan, yang datang dari Palangkaraya ya Bu, ini ya, yang sangat cinta Tuhan, sudah beberapa kali dengarkan khotbah-khotbah Father's Miracle. Dia berkata, buku apa yang dimaksud Pak Johan di dalam khotbah-khotbahnya itu? Ya, cuma satu buku yang semasa pandemi ini yang Tuhan suruh saya kerjakan 12 tahun lamanya, kemudian dirilis, didesak Tuhan, kemudian bulan Februari selesai. Bukunya berjudul The Invisible. Di dalamnya juga memuat ada banyak hal-hal hikmat tentang apa yang terjadi hari ini, tentang hal-hal yang akan datang, tentang eskatologi. Dan di balik buku ini ada 2 tokoh rohani, anak-anak Tuhan yang kredibilitasnya boleh saudara sanjung dan berkati. Kenapa? Satu merupakan seorang doktor teologi, seorang rektor, seorang gembala sidang yang pelayanannya sangat terpuji, yang ada garis row-nya dengan saya karena papa kandungnya mengangkat saya jadi anaknya. Ya, beliau adalah pendeta Dr. Samuel Kusuma. Yang kedua ada seorang sahabat yang sangat karib. Saya boleh berkata, wah, bahasanya di dalam Tuhan, cara dia menyampaikan firman, cara dia melihat firman, cara dia menjabarkan pengertiannya di dalam Kristus, di dalam imannya, mirip sekali. Dan saya merasa seperti orang sedang berjalan bersama-sama menuju ke pertemuan, ke sidang musyawarah Tuhan. Ini seorang sahabat yang hari ini adalah seorang yang luar biasa, karena saya kenal pada saat itu pangkatnya masih seorang kolonel, saudara, 3 melati, dan sempat nyetir mobil saya dan sempat malam-malam mampir ke rumah saya. Dan saya melihat satu figur pria, man of God yang luar biasa. Dia berkata, lu mesti bikin tangga rumah begini-begini. Saya bilang, wah,
Ini sahabat yang terbuka sekali, dan tiba-tiba dalam satu perjalanan saya melihat dia mengenakan baju berbintang. Waktu saya sampaikan kepada beliau, dia tersenyum. Saya belum tahu sama sekali jenjang karirnya. Dan suatu hari ketika dia diundang untuk khotbah di suatu persekutuan di Kelapa Gading, saya datang di situ, dia terkejut, saudara. Dan kemudian dia sampaikan kesaksiannya. Saya baru tahu ternyata pertemuan kami adalah membuka kemuliaan, kemurahan Tuhan dan manusia di hidupnya. Nah, Tuhan yang berpangkat kolonel ini dalam waktu singkat tiba-tiba dipromosi Tuhan sesuai penglihatan yang saya lihat. Hari ini sudah menjadi seorang mayor jenderal. Dialah sahabat dekat saya, Mayor Jenderal Mindarto. Ada di dalam buku The Invisible, kedua tokoh yang luar biasa ini. Dan di baliknya juga tentu saudara akan membaca satu kesaksian hidup yang hari ini melengkapi pelayanan saya adalah seorang wanita yang harusnya mati, saudara. Ya, berkali-kali lihat mimpi sana, di dalamnya saudara baca beliaulah yang saudara kalau berinteraksi dengan Father's Miracle yang akan menyambut dan berkata, "Shalom, dari siapa ya?" Itulah tokohnya. Jadi buku ini biar jadi berkat, saudara. Nah, saudara, supaya tidak masuk panjang lebar kemana-mana, saya ingin ajak saudara melihat bagian yang pertama yang Tuhan pesankan tentang hikmat dan pengertian dalam kehidupan ini. Yehezkiel 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Yehezkiel 14 ayat 1 sampai 6. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang yang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi aku, Tuhan sendiri akan menjauh dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji." Amin. Tuhan telah berfirman lewat Yehezkiel 14 ayat 1 sampai 6. Nabi Yehezkiel menyampaikan suara Tuhan. Hikmat dan pengertian dalam kehidupan, hal pertama harus kita sadari adalah jangan sampai salah, jangan sampai keliru menempatkan hati. Kitab suci mengajarkan kepada kita pengajaran dan pesan khusus dari Tuhan Yesus. Hati yang benar adalah hati yang lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang diinginkan hati ditambah-tambahkan sesudah saudara menemukan kerajaan Allah, kebenaran Yesus di dalam hidupmu. Karena itu ada banyak orang sudah dipesankan kitab suci, bangun pagi-pagi hari, kerja sampai jauh malam, makan minum nggak cukup, tidur nggak nyenyak. Kenapa? Karena mereka pakai kekuatan manusiawinya. Mereka coba dengan kekuatannya untuk menaklukkan kehidupan. Hasilnya adalah hancur lebur, kecapean, buang waktu, buang usia. Maka segala ambisi duniawi, jeripaya manusia dengan berbagai keuletan ketekunan yang tidak didasari dengan penyertaan Tuhan, itu akan berakhir dengan buang waktu, buang usia, dan sia-sia, saudara. Saya lihat itu, saya sudah pernah ceritakan tentang satu pria ngumpulin uang luar biasa, saudara. Nggak kawin, cari duit, ngumpulin duit. Pokoknya dia kumpulkan berupa uang, disimpan di kaleng emas, dan suatu hari rumahnya terbakar habis begitu aja. Seorang pria duduk bengong melihat harta bendanya habis hancur di lahap api. Hari ini kita juga bisa melihat di tahun 2020 ini ada banyak bisnismen yang tidak menempatkan Tuhan dalam hati mereka, lebih menempatkan mamon, uang, kepentingan duniawi, berakhir dengan penyesalan. Di tahun ini saudara akan ketemu banyak orang-orang seperti itu. Ketika semua yang dibanggakan di tahun-tahun yang lalu, di masa hidupnya yang lalu, berakhir di tahun 2020 ini dalam keadaan penyesalan dan duduk tertegun.
Jangan mengulangi kesalahan, kekeliruan, dan cara hidup yang sama seperti ini. Tempatkan hati secara benar dalam kehidupan. Cari Tuhan. Temukan Tuhan. Temukan kebenarannya. Hanya orang yang hidup di dalam aliran damai sejahtera, dalam sukacita, akan berakhir dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan. Hanya orang yang hidupnya benar, anak cucunya tidak akan pernah minta-minta. Hanya orang yang hidupnya dikenal Tuhan, anak cucunya mengitari meja makannya. Hidupnya dikelilingi gelak tawa anak cucu mantunya. Ini janji Tuhan. Ini dicatat dalam kitab suci. Karena itu saudara, hidup bukan bicara banyaknya mengumpulkan. Hidup bukan bicara banyaknya menimbun. Hidup bukan bicara banyaknya dan sibuknya. Hidup bicara kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bu Angel dan Richie pernah berkata, ini keluarga kami tahu persis, masa lalu punya banyak uang tapi nggak punya Tuhan. Sepanjang masa lalu isinya dibawa ke hari ini, isinya itu adalah isinya bon rumah sakit, saudara. Ya, kumpulan-kumpulan diagnosa hasil, bukan fotonya muka yang jadi loh, saudara. Tulang, ya, isi organ tubuh, isinya hasil ronsen foto semua, saudara. Buat apa? Setiap minggu dulu Bu Angel, Richie bolak-balik sakit. Hari ini nggak pernah sakit, saudara. Malah mendoakan orang sakit. Dulu nggak bisa tidur, sulit tidur. Mau tidur ya, tapi nggak bisa tidur. Setiap setengah jam terbangun terjaga. Ya itu makanya kurus kering pucat kayak mayat. Tapi hari ini saudara ditransformasi Tuhan. Susah bangun. Kenapa? Karena ketika kita terima damai, sukacita, dan terima hal-hal surgawi, hidup kita pasti ditransformasi. Pasti perubahannya signifikan dalam kehidupan. Ini buah-buahnya. Ketika kita menempatkan hati kita pada ketepatan sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan, di tanah yang subur, di dalam kehendak Tuhan, di bawah perintah Tuhan, di dalam menyukakan hati Tuhan, pasti berbuah, saudara. Ada kembalian dari Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia apa yang kita kerjakan dalam Tuhan. Hari ini mungkin kita tidak melihat semua taburan itu berbuah, tapi percayalah itu hanya masalah waktu. Setiap hal yang kita lakukan di dalam iman, di dalam mengikuti Tuhan, dalam ketaatan, dalam mendengar suara Tuhan, mesti buahnya jadi berkat. Cuma masalah waktu. Mungkin akan berbuah di hari tua kita. Mungkin akan berbuah buat anak cucu mantu kita. Mungkin akan jadi buah-buah kemanisan menjelang kita akan meninggal dunia nanti. Semua Tuhan sudah atur manis buat hidup kita. Tidak usah khawatir, tidak usah banyak pikir, tidak usah banding-bandingkan. Karena ada banyak kali anak-anak Tuhan di dalam penderitaan, di dalam pencobaan, di dalam proses hidupnya, melihat orang lain. Yang dilihat itu hal yang semakin membuat diri sendiri terluka. Kok orang sana jahat gak punya Tuhan, kok makin hebat ya? Kok kita yang ikut Tuhan udah terpuruk hancur-hancuran, kok jadi gini ya? Nah ini saudara, ya, saudara sendiri sudah jatuh, ngambil tangga, ngebloki kepala sendiri dengan tangga. Udah gitu ngambil ini lagi kelapa-kelapa, taruh di atas, turunin, nganturin kepala jadi bentol sana sini. Ini namanya kebodohan, ya. Janganlah berkaca di tengah air, saudara ya. Kalau mau berkaca, bercerminlah di balik memang kaca cermin yang sesungguhnya, akan nampak siapa kita. Jadi hidup ini jangan dibuat samar-samar, jangan dibuat-buat jadi sesuatu yang akhirnya membuat kita semakin mengasihani diri sendiri. Carilah Tuhan, di situ ada jawaban, saudara. Ya, kitab suci sudah tulis semua itu. Orang fasik mengumpulkan kekayaan orang fasik itu nanti yang nerima itu orang benar. Caranya bagaimana? Ada banyak kesaksian saudara akan ketemu hal-hal seperti itu. Saudara bisa lihat, ketika orang pegang banyak uang tapi tidak punya Tuhan, berakhirnya di rumah sakit, berakhirnya kena penipuan, berakhirnya kena hal-hal yang mengerikan dalam hidup mereka. Akhirnya hidup mereka kita bisa lihat jadi contoh. Kitab suci berkata, tidak usah ngiri terhadap orang fasik, terhadap orang-orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak terhormat. Nanti mereka akan tiba-tiba lisut, layu, hilang lenyap. Saudara nggak bisa lihat dan ketemu lagi. Karena itu saudara, dalam hidup ini, kekristenan mengajarkan kita, hidup itu benarnya benar pribadi di hadapan Tuhan dan sesama. Kejujuran di hadapan Tuhan dan sesama itu adalah sebuah bentuk integritas. Tidak perlu saudara cari penilaian manusia, tidak perlu bandingkan orang lain dengan diri saudara. Kebenaran itu berjalan pada kepribadian, rupa dan gambar Yesus dalam diri kita.
Karena itu penting. Karena itulah di dalam kekristenan ini seringkali anak-anak Tuhan terjebak pengen pelayanan, ya, ambisius mau pelayanan sampai dengan cara-cara nggak benar mencuri pelayanan, mencuri kemuliaan. Disangkanya Tuhan bisa disuap dengan cara-cara dari awalnya sudah penuh kebohongan. Saya pesan saudara, dengar baik-baik, Yudas Iskariot memulai pelayanan seperti itu, ya. Bahkan ketika ada seorang perempuan yang bawa minyak narwastu mengolesi kaki Yesus dengan rambutnya, dia berkata, buat apa pemborosan itu? Semua kemunafikan itu ciri khas Roro akhir zaman. Roro yang mencuri kemuliaan, Roro yang ngomongnya dengan hatinya nggak sama, ya. Lain di mulut, lain di hati. Mulut manis tapi hatinya beracun. Itu generasi orang-orang yang punya antikris di akhir zaman. Roro yang menetap pada orang-orang yang tidak punya integritas, yang tidak punya gambar rupa Yesus. Saudara, jangan ikut rombongan seperti ini. Engkau akan dibawa masuk kepada dapur api yang bernyala-nyala itu. Tinggalkan semua kepalsuan, kemunafikan dan kebohongan dan yang mencuri kemuliaan itu, saudara. Karena akhirnya nggak akan jadi baik. Lihat akhir hidup Yudas Iskariot. Sadar nggak? Sadar. Karena uangnya dikembalikan. Uang hakal dama itu mau dikembalikan tidak bisa, ya, jadi hakal dama. Dan ketika dia mau bertobat, setan kelilingi, roh intimidasi kelilingi dia. Karena itu jangan curi kemuliaan, saudara. Jangan buat hal-hal seperti ini dalam hidup, mengerikan. Karena pada waktunya pintu tertutup, kesempatan tidak ada, saudara dikelilingi roh pendakwa. Hidupmu berakhir seperti Yudas Iskariot. Kitab suci berkata dia menggantungkan dirinya karena nggak kuat dalam tekanan dan intimidasi. Karena itu kitab suci berkata, orang fasik, orang jahat, orang yang tidak sadar akan perbuatan jahatnya, tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Ini firman. Sadari semua ini. Karena ini hikmat dan pengertian yang Tuhan mau ajarkan bagi kita yang lagi hidup. Tuhan tidak perlu disuap, tidak perlu disogok dengan pelayanan. Tapi hidup benar adalah sebuah bentuk pujian penyembahan di hadapan Tuhan yang tertinggi, yang paling kudus adalah lewat hidup yang benar dan melakukan firman-Nya dengan segenap hati. Mari kita lihat bagian yang kedua. Di dalam Markus 14 ayat 3 sampai ke 9. Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada orang yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar, lebih dari uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Hikmat dan pengertian bagian kedua di dalam kehidupan bicara tentang jangan salah berhitung. Ada banyak kali kita membuat perhitungan-perhitungan yang justru merugikan diri kita sendiri. Akhir-akhir dari segala yang kita perhitungkan, kita sendiri mengalami kehancuran, kerugian, bahkan kebangkrutan. Marilah belajar melihat kehidupan dengan cara bijaksana. Marilah melihat cara-cara kehidupan ini melalui hikmat Tuhan. Dan tangkaplah pengertian di balik apa yang sudah terjadi begitu banyak di dalam kehidupan kita, saudara. Saya mau ajak saudara sedikit terbuka dan sharing. Saya bacakan sebuah pesan, saudara, ya. Ini secara umum saja, beberapa bagian saya edit, saudara. Shalom Pak Pendeta. Saya punya pergumulan rumah tangga. Saya sudah berulang kali minta maaf pada suami, tetapi belum
mendapatkan maaf. Dan kalau suami saya telepon, dia cuma mau bicara sama anak-anak, dia nggak mau bicara sama saya. Dan mengeluarkan ancaman bahwa dia akan ambil anak-anak saya. Nah ini saudara, akhir zaman. Keretakan di dalam rumah tangga. Lalu si wanita ini, si ibu ini mengirimkan pesan ke saya. Saya bimbing dia. Apa yang saya sampaikan lewat hikmat roh, yaitu berpesan supaya dia berdoa, cari wajah Tuhan, dan berserah. Karena kadang-kala di dalam hidup ini, kadang kita ini nggak bisa bertenang. Kita pengen terus kita kejar, saudara. Sementara yang rusak itu semakin kita injak, semakin kita kejar, semakin luas rusaknya. Contohnya seperti ini. Saudara pernah lihat suatu kebakaran? Ya, anggaplah sebuah rumah yang kebakaran atau hutan lagi kebakaran. Saudara sering lihat petugas Belanwir ya, pemadam kebakaran siram air. Dan ketika saudara melihat kebakaran, saudara akan melakukan hal yang sama secara naluri, saudara. Karena saudara sudah lihat sesuatu yang ada gambarannya, saudara siram air. Tapi saya beritahu saudara, petugas pemadam kebakaran, rescue team itu sudah dibekali pendidikan. Apa yang mereka pelajari? Arah angin, arah api, dan bagaimanakah jalaran api. Sementara kita yang awam, kita cuma ngambil apa yang kita lihat, kita praktekkan tanpa kita belajar memperdalam, tanpa kita mendalami segala sesuatu, kita praktekkan. Inilah kekeliruan di dalam kekristenan sering terjadi. Kita sering dengar khotbah-khotbah, pengalaman-pengalaman pribadi, kemudian kita anggap itu sebagai suatu dogma, langsung kita kerjakan. Maka efeknya adalah api itu bukan padam, malah kena angin tambah besar. Akhirnya saudara yang di dekatnya dilahap api. Ada banyak anak-anak Tuhan juga terbakar dalam kehidupan kekristenan. Kenapa? Karena salah berhitung. Saya bimbing ibu ini untuk berdoa dan berdiam. Dan semalam ketika dia kirim lagi pesan, saya suruh dia mengambil waktu untuk merendahkan diri, doa puasa. Karena di dalam kehidupan ketika sisi manusiawi lahiriah kita, sisi yang nampak sudah tidak bisa diselesaikan lagi, saudara tidak bisa kejar lagi, biarkan aja. Kenapa? Kadang dalam hidup kita butuh satu kali mukjizat turun. Seperti kebakaran, saudara. Ketika saudara tahu udah nggak bisa lagi, duduk, datang pada Tuhan. Tuhan bisa kirim hujan, saudara. Saudara sadari seperti ini, hujan. Saudara, kalau saudara belajar nanti pada masanya, karena saya ini senang nonton, suka belajar sejarah-sejarah, saudara. Ada satu tokoh figur di dalam bangsa Cina yang bernama Zhuge Liang. Ya, dia punya kesanggupan menghitung siklus suhu, kemudian cuaca, angin, ya, awan, pergerakan kehidupan. Dia bisa memperhitung segala sesuatu. Dia bisa menang perang tanpa perang fisik, saudara. Dengan cara menghitung alam, membuat suatu kesadaran bagi musuhnya untuk menyerah, saudara. Nah, ini adalah suatu ilmu yang langka yang hari ini mungkin banyak bangsa sudah kejar, ya, termasuk salah satu guru besar dewa perangnya bangsa Cina yang bernama Sun Tzu. Ya. Untuk mengalahkan musuh, kenali musuhmu. Ya. Ini kesanggupan seperti ini juga ada di dalam kekristenan. Untuk menjadi seorang history maker, harus ada breakthrough di dalam diri kita. Dan breakthrough itu selalu dimulai dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak akan ada terobosan tanpa kita mengenal Tuhan. Gideon dipakai secara luar biasa, menang perang karena lihat dan dengar mimpi musuhnya, saudara, ya. Tetapi sebelum segala sesuatu itu dia harus memilih pasukan, harus orang yang sepakat, yang siap mati, saudara, ya. Ketika dia bawa berapa puluh ribu pasukan, begitu capek, minum air aja, saudara, kayak anjing ngejilat-jilat di sungai. Tuhan bilang yang rombongan ini singkirkan, yang ngambil minum dari tangan, saudara. Meskipun capek, masih mau pegang norma etika, masih mau berjerih lelah sampai garis akhir. Rombongan itu, pasukan Gideon. Jadi dalam hidup ini, kemuliaan, revival tidak dimulai dari banyak orang, tapi dari orang-orang sepakat. Gereja bertumbuh dari murid-murid Yesus yang hanya 120 orang di loteng Yerusalem ketika lidah-lidah api, roh yang turun dalam dimensi api itu membakar memenuhi mereka, dan pertobatan mengalir 3.000, 5.000, lalu seluruh bangsa bertobat. Kita tahu hari ini
Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk tolong hidup kita. Tapi kita harus berhikmat dan punya pengertian. Hari-hari ini adalah hari-hari harus bijaksana dalam berhitung. Kalau saya boleh nasihatkan kepada anak-anak Tuhan, bila sudah terjerat hutang, mintalah doa-doa. Dan dalam permintaanmu kepada Tuhan, suatu kesempatan untuk bebas dari hutang. Dan bila ada di antara kita yang menjadi businessman, businesswoman, hidup terikat dengan hak dan kewajiban, karena hak dan kewajiban ada di dalam memorandum of understanding, di dalam relasi kita berbisnis dengan orang, di dalam hubungan bernegara, di dalam kewajiban hak, semuanya pengaturan gitu. Dan segala sesuatu yang disebut bisnis ada legalnya. Hitunglah segala sesuatu menurut kebijakan. Hari ini kalau diputuskan begini, besoknya jadi apa dan apa yang akan datang di masa depannya. Dan hari ini dengan 1-2 tahun ke depan, bagaimanakah bisnisnya yang ada, ya. Kalau saudara sudah dapat hati Tuhan, suara Tuhan, jangan keraskan diri. Jangan paksakan keadaan, karena Paulus, orang benar yang ada di dalam sebuah kapal ketika kena gelombang badai itu, apa yang dibuatnya? Dia mengangkat perjamuan, membawa nama Tuhan, menguatkan orang-orang satu kapal. Tapi pada satu kesempatan, ketika segala sesuatu tidak bisa lagi dipikirkan, tidak ada alternatif lagi, harus membuang perbekalan dalam kapal supaya ada keringanan, saudara. Kapal harus terus naik. Kalau saudara paksakan terus dengan rasa sayang, ya, rasa kok buang banyak, rugi banyak, dihitungin terus, perhitungan yang salah, perahu tenggelam, habis semua. Bukan hanya menghabiskan apa yang saudara sayangkan, masa depanmu, dirimu sendiri akan tenggelam. Jadi saudara, ingatlah bahwa selagi ada Tuhan, pasti ada kesempatan. Kuncinya selagi saudara bisa hidup, saudara masih punya hubungan pribadi yang karib dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan terjaga, semua kesempatan selagi saudara hidup pasti akan ada. Karena Tuhan kita, Dia Sang Pencipta. Dia bisa menciptakan yang tidak ada jadi ada. Dia bisa membuat yang terhilang kembali lagi. Dia bisa mengadakan pemulihan, bahkan yang mati Dia bisa hidupkan, karena Dia Tuhan segala kehidupan. Tetapi kita harus menyadari momen-momennya, kairosnya, keadaan kita hari ini. Yang bijaksana itulah yang penting. Terkadang di dalam kehidupan orang benar, saudara, ingat catatan ini, orang benar nampaknya, saudara, seperti orang terkutuk. Lu kok bisa, kan? Ya, sudut pandang yang keliru akan melihat seperti itu. Orang benar seperti orang terkutuk. Paulus ada di dalam satu kapal, gelombang coba menghancurkan kapal itu, dan kemudian kapal itu pecah dan mereka pada akhirnya selamat, tiba di satu pulau. Belum selesai kelelahan deraan roh maut, di api unggun satu ekor ular beludak keluar menggigit tangan Paulus. Lihat, bertubi-tubi kutuk dan maut menyerang orang benar. Tetapi semua orang melihat dan memandang akan matilah Paulus itu. Kenapa? Karena ular itu beracun, keluarnya dari dalam timbunan api. Ditunggu-tunggu gak mati. Kenapa? Karena segala sesuatu ukurannya adalah buah, ya. Saya baru-baru ini ada satu kesempatan sharing dengan Roh Kudus tentang perjalanan misi pelayanan kami. Saya udah nabur buat Jawa Timur. Saudara tahu saya pernah diutus Tuhan khusus di hari meninggalnya seorang penginjil besar yang merupakan mentor rohani ketika saya sekolah di The School of Acts Ungaran. Saudara kenal siapa penginjil besar ini? Hari ini anak-anaknya semua jadi penginjil besar, saudara, ya. Sahabat dekat dari seorang gembala besar yang pernah buat sejarah di Jawa Tengah. Ini satu rumpun orang-orang yang sangat luar biasa dipakai di dalam penginjilan. Hari dia meninggal, saya diutus malam itu. Saya masuk di Jawa Timur, dan saudara sudah dengar di dalam khotbah-khotbah kaset MP3 dan khotbah-khotbah yang pernah saya sampaikan dalam kesaksian. Saya sampai menjual mobil bagong putih saya untuk nabur di dalam penginjilan. Dan buahnya, tidak berapa lama, ledakan bom gereja-gereja Tuhan di Surabaya. Dan hari ini kita masih bisa melihat Jawa Timur merah menghitam sudah pandeminya.
Saya ingin ingatkan dan nasihatkan kepada semua saudara-saudara seiman yang ada di Surabaya. Ini waktunya. Ikuti pesan Tuhan. Jawaban untuk menyelesaikan suatu keadaan pandemi di kota di mana kita tinggal, berbalik kepada Tuhan. Ambil waktu doa, merendahkan diri, cari wajah Tuhan. Jangan sampai orang di luar seperti kami yang tinggal di kota lain berdoa merendahkan diri khusus untuk mendoakan kota di mana saudara tinggal, Surabaya, Jawa Timur sekitarnya. Sementara orang yang ada di dalamnya tidak pernah memusingkan apapun, tidak peduli apapun, seakan-akan tidak ada apapun. Jangan, saudara. Pedulilah, karena kita ini hidup. Ada firman di dalam hidup kita. Karena kita ini hidup, ada perintah Tuhan. Damai sejahtera di mana kita tinggal, kota kita tinggal, bila ada damai sejahtera itu juga untuk hidup kita. Bila pandemi ada di satu kota, bukan berarti kita aman. Sewaktu-waktu roh maut itu bisa nyangkut masuk di dalam rumah kita. Karena itu mari ambil bagian-bagian ini. Seisi Surabaya, semua saudara-saudara seiman di dalam kekristenan ini, mari ambil waktu khusus berdoa merendahkan diri. Mari atasi semua pandemi yang sudah merah menghitam di kota Pahlawan ini. Dukung pemerintahan yang ada di sana, saudara. Mari bersatu hati, perangi. Karena dari Surabaya ini lahir orang-orang besar Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan fokus untuk saudara berbalik pada kasih mula-mula. Karena beberapa kejadian besar yang melukai dan mendukakan Roh Kudus munculnya dari kota Surabaya. Orang-orang beriman yang mendukakan hati Tuhan muncul dari kota ini. Bahkan persidangannya baru saja selesai bulan lalu, saudara. Hal-hal yang untuk disebut dan dipikir, diomongin pun jangan, karena itu sangat melukai hati Tuhan. Nah, saudara, ada satu kiriman lagi yang sangat luar biasa. Shalom Pastor Johan, terima kasih untuk khotbahnya. Sungguh memberkati hidup saya. Entah mengapa sudah lama saya tidak ibadah. Ya, jadi yang ngirim pesan ini ternyata dulu pernah ibadah semasa istri saya masih hidup, ketika kami masih menggembalakan gereja di Jakarta. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan mengenai Pastor Johan. Ya, jadi sudah lama, tiba-tiba suddenly itu Tuhan. Pengirim pesannya ingat saya. Dan belakangan ini saya sering sekali mendengarkan khotbah-khotbah Pak Johan. Bisa dibilang hampir semuanya klop dengan roh yang selalu berbicara dalam hati saya. Dan sangat menguatkan. Entah mengapa hati saya begitu rindu bisa dekat lagi dengan Bapa yang ada di sorga. Ini panggilan kasih mula-mula. Ini pelayanan kegerakan gereja mula-mula. Setiap orang yang tersentuh dengan pekabaran Injil yang murni, mesti ada panggilan surgawinya, saudara. Diingatkan lagi kasih mula-mulanya. Dan ini memang ciri khas pelayanan Father's Miracle. Pak Johan, saya dengar ada kesaksian di khotbahnya sering bagi-bagi beras. Saya ingin ambil bagian di baliknya. Nah ini saudara ya, ada kiriman-kiriman seperti ini di dalam pekabaran Injil Father's Miracle. Saya percaya bahwa ini bagian-bagian yang melengkapi buah-buah kembalian dari Tuhan, bahwa ini sudah waktunya. Karena menjelang jam 6 sore, mari kita bergiat berbuat semua kehendak Tuhan. Tindakan iman, tindakan kasih. Karena waktu mengumpulkan harta di surga sangat terbatas. Mari, jangan buang waktu berharga lagi. Bila segala sesuatu sudah final keputusannya, jangan mendua hati, diombang-ambing perasaan palsu. Wah, kok ruginya banyak, kok ini. Sudah, saudara. Terkadang di dalam hidup saudara harus seperti seorang prajurit. Kalau sudah tertembak membusuk, mau diamputasi, itu waktunya diamputasi. Kalau saudara biarkan nanti mati, tetanus satu tubuh, jangan. Dan kalau sampai dalam hidup kita melibatkan orang-orang yang kita cintai, kita harus berpikir matang. Jangan sampai nanti apa yang kita pertahankan yang palsu, yang gak manfaat itu, yang memang sudah layak karena risiko dari apa yang kita putuskan. Segala yang kita putuskan selalu ada konsekuensi, dan itu adalah risiko. Risiko bisnis, risiko pelayanan, risiko iman. Kita harus siap sedia untuk semua itu dan harus sadari semua itu.
Yang terpenting adalah orang-orang sekitar kita damai sejahtera, keluarga kita damai sejahtera. Jangan sampai kita pertahankan sesuatu kemudian pada akhirnya roh maut menggerogoti keluarga, kehilangan satu orang yang paling kita cintai, yang paling kita hargai, akan merusak semua rencana masa depan, bahkan tatanan hidup kita. Saya melihat semua itu, meskipun terjadinya tanpa disadari, meskipun terjadinya seizin Tuhan, saya belajar banyak di balik hidup saya pribadi, saudara. Karena itu setiap kali ada anak-anak Tuhan ingin saya bimbing di dalam mengambil keputusan hidup, entah itu bisnis, entah itu pelayanan, entah itu keluarga, saya selalu menempatkan setiap anak-anak Tuhan harus mandiri, menyadari setiap keputusan ini akan berakibat ini, setiap ambil bagian ini akan berdampak sini. Saya akan selalu menempatkan anak-anak Tuhan pada pilihan kedewasaan pada dirinya sendiri. Saya tidak akan masuk pada kedalaman pilihannya. Saya hanya akan menunjukkan jalan-jalannya. Keputusan ada pada dirimu sendiri. Engkau harus menyadari bahwa hidup ini Tuhan ingin setiap kita mandiri, dewasa, dan dapat mempertanggungjawabkan diri sendiri dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan, dalam setiap bagian-bagian kehidupan kita. Anak-anak saya saja, saudara. Saya arahkan, saya cuma tunjukkan, dan mereka yang masuk sendiri, belajar sendiri, dan menempatkan dirinya di dalam apa yang mereka geluti hari ini. Dan di kemudian hari, mereka akan menyadari bahwa mereka punya seorang papa yang menggenapi kitab suci, mengajari, membimbing mereka. Mereka akan melihat bahwa semua itu akan menjadi kekayaan pusaka turun-temurun bagi generasi keturunan berikutnya. Sebab dalam hidup kita perlu teladan, perlu contoh, perlu model, perlu tuntunan dari Tuhan. Kalau tidak, saudara, kekosongan demi kekosongan akan ada. Karena ada yang bertanya seperti ini, saudara, di dalam pesan yang lain. Aku kok sejak mendengar pekabaran Injil dari Father's Miracle, merasakan semangat di dalam Tuhan yang membara. Lalu mulai menangkap hal-hal yang berbeda di dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Lalu saya ingatkan anak-anak Tuhan ini, orang benar tidak akan membanding-bandingkan. Karena hidup di dalam kekristenan ini, hamba yang satu berbeda dengan hamba yang lain. Perbedaan itu bukan suatu pemisah, tetapi perbedaan itu untuk saling melengkapi. Ada yang jadi mata, ada jadi hidung, ada jadi mulut, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Semua hamba-hamba Tuhan di dalam kekristenan ini ada kelebihan, ada kekurangan, dan tidak perlu dibandingkan. Karena semuanya masih manusia kok. Ada lebih, ada kurangnya. Lalu bagaimana, Pak? Lalu saya berkata, apa yang engkau miliki harus engkau kelola dengan hikmat dan pengertian. Jangan ketika engkau bergerak lebih tinggi, masuki kemuliaan, masuki kedewasaan, masuki tingkat pemahaman yang lebih tinggi, kemudian engkau jadi sombong, atau engkau lupa bahwa dalam hidup perlu penguasaan diri, kemudian engkau cerita sana sini, akhirnya nyandung orang-orang yang tidak mencapai level yang engkau masuki saat ini. Lalu apa yang harus saya buat, Pak? Yang punya level yang sama, yang bisa diajak diskusi, bisa berdiskusi. Tetapi yang tidak usah dipaksakan. Simpan untuk diri sendiri. Dan tidak usah banding-bandingkan. Tidak usah memperkatakan hal-hal yang melemahkan atau memperburuk atau membuat suasana jadi tidak baik di dalam suatu komunitas rohani. Karena dosanya nanti bukan sama pendeta, sama Bapak Gereja, Yesus Kristus sendiri. Ada banyak anak Tuhan tidak dewasa, ketika mereka keluar dari suatu komunitas, dari suatu denominasi gereja, mereka jelek-jelekan. Memangnya kamu lebih baik, saudara? Sadari hal ini. Yang suka menjelekkan justru dia yang terjelek. Yang suka menuding orang justru dialah pelaku utamanya. Karena dalam kekristenan diajarkan musuh pun harus dikasihi. Setiap pelaku firman memilih untuk berdiam, untuk menahan diri, dan mereka memilih untuk mengalah. Karena orang waras itu suka mengalah, saudara. Sementara tong kosong, nyaring bunyinya, ngomong kemana-mana, isinya kosong, penuh kepahitan, tanpa dia sadar dia sedang mengumbar siapa dirinya. Jelekin satu gereja, gereja lain jelek. Jelekin satu hamba Tuhan jelek. Padahal diri sendiri juga lebih jelek, saudara. Ya, hati-hati hari ini bergaul sama orang-orang yang suka menjelekkan orang lain, menjelekkan komunitas. Orang itu adalah orang kepahitan.
Saudara harus jaga diri terhadap mereka. Jangan sampai roh-roh kepahitan itu masuk dan tertransfer dalam hidupmu. Dan bagian yang ketiga, yang terakhir, Kisah Para Rasul 1 ayat 15-20. Kisah Para Rasul 1 ayat 15-20. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Amin. Yang ketiga, dalam hikmat dan pengertian dalam kehidupan ini, kita harus menyadari hal ini sangat tidak bijaksana. Hal ini adalah bentuk sebuah penyimpangan yang paling mengerikan. Orang menjual Tuhan demi uang. Orang memperdagangkan Tuhan. Orang mengekspos nama Tuhan hanya untuk keuntungan diri sendiri. Ini sangat tidak manusiawi. Ini sangat mendukakan roh. Jangan sampai demi sedikit keuntungan, ya, beberapa rupiah itu, beberapa US dollar, beberapa pound sterling, beberapa kepingan emas itu, kita lepaskan iman kita. Kita sangkali hati nurani kita di mana roh berkata jangan. Itu merugikan banyak orang. Roh berkata jangan, itu melanggar firman. Saudara terobos. Saudara paksakan dirimu melewati batasannya. Sia-sia. Kenapa saya berkata sia-sia? Karena setiap orang sudah dijatahkan sama Tuhan. Kalau saudara dijatahkan 1 miliar, kemudian saudara ambisi mau kejar 1 triliun, mungkin dapat. Tapi nanti pada masanya tetap akan jatuhnya tetap 1 miliar. Kenapa? Nanti penyakit menggerogoti hidupmu, atau generasi garis keturunanmu sudah keburu engkau ambil bagiannya. Akhirnya anak cucu, semua generasi keturunanmu jadi kumpulan orang-orang susah. 1 rumpun keturunan 7 generasi susah. Kenapa? Kesalahan 1 nenek moyang. Karena itu sebelum engkau mencapai nenek kakek dalam hidup, sadari pelajaran hikmat dan pengertian dalam kehidupan ini. Ketika kita buat sesuatu yang baik, apa yang harus kita lakukan? Kita meneladani nenek moyang kita. Yang baik-baik dari nenek moyang kita teladani, yang tidak baik kita perbaiki, saudara. Ini sebuah hikmat dan pengertian yang Tuhan pesankan. Rumpun sejarah kehidupan tidak bisa dihapus. Saya tidak bisa hapus rumpun sejarah istri, saya tidak bisa hapus rumpun sejarah keluarga saya, dan saya tidak bisa hapus rekam jejak saya. Kan anak-anak saya semua juga akan tahu dan belajar di baliknya. Yang terbaik adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Setiap rumpun semakin dipakai dalam kemuliaan, dari satu kemuliaan lebih tinggi dari kemuliaan berikutnya, lebih tinggi lagi, sampai rumpun Yusuf. Saudara bisa menemukan dia yang tersakiti, dia yang difitnah, dia yang dikatakan sudah mati, dia yang lari ketika diajak bersundal, diajak berzina, dia kabur, dia difitnah, dia masuk penjara lagi. Kita bisa menemukan di hari Tuhan mengangkatnya dalam kemuliaan, mulut seorang Yusuf berkata, "Untuk kehidupan satu bangsalah aku diutus." Kesadaran ini mesti dimiliki anak-anak Tuhan. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan, tidak sebanding dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena terkadang lewat cara-cara yang kurang menyenangkan, lewat kejadian-kejadian yang memiriskan bahkan menyedihkan, terkadang Tuhan memberi suatu kemuliaan besar, keselamatan, pertolongan bagi banyak orang lewat hidup orang-orang yang dipilihnya.
Pencobaan-pencobaan yang ada tidak melebihi kekuatan hidup kita. Ini pasti. Karena Tuhan sudah jamin setiap orang yang mengasihi Dia tidak akan jatuh tergeletak. Tangannya menopang. Tangannya menopang. Hari ini, tahun 2020 ini, Tuhan sudah pesankan akan membedakan antara domba dengan kambing, antara gandum dengan ilalang. Saudara harus menyadari cara kerja dimensi para malaikat. Ketika gandum ditanam, ilalang ikut tumbuh. Saudara percaya nggak percaya, saudara bisa belajar tentang tanah kosong. Tanah saudara cangkul, saudara bersihkan, tidak ada satu tanaman pun. Semuanya bersih. Diamkan saja 1 bulan. Sebentar lagi semua akan tumbuh. Putri malu, semak belukar, ilalang akan tumbuh. Apakah gandum tumbuh? Tidak. Gandum hanya bisa tumbuh kalau saudara semai. Ingat kunci ini. Kunci kehidupan. Kunci lalu hikmat dan pengertian dalam pelajaran para malaikat. Yang jahat bisa tumbuh sendiri. Yang baik perlu diusahakan. Ini kuncinya. Karena itu saudara, untuk berbuat baik kita harus mengalahkan diri kita. Untuk mentaati Tuhan, untuk belajar menabur, kita harus mengalahkan perhitungan diri kita sendiri. Kita harus belajar berkata, semua ini datang daripada Tuhan. Dan ketika semakin kita lakukan dari yang kecil, kita mulai melihat semua penggenapan kitab suci dalam hidup kita. Kita akan mulai bergerak dalam satu kemuliaan yang kecil naik yang lebih besar. Dari satu kepercayaan yang kecil dipercayakan Tuhan yang lebih besar. Tetapi orang yang tidak pernah lakukan apapun, saudara, jangan berharap tiba-tiba ada kemuliaan yang besar datang di hidupnya. Di dalam kekristenan tidak pernah diajarkan ilmu durian runtuh, saudara ya. Nggak pernah nabur, jangan ngarep nuai. Nggak pernah berbuat baik, jangan berharap dengan catatan buku amal yang kosong di hari malapetaka engkau dapat pertolongan. Nanti dulu, saudara. Setiap orang sesuai dengan kitab Amsal, perbuatan hidupnya menentukan hari hidupnya. Karena itu saudara, mari mengelola tanah hidup, tanah hati dengan bijaksana, ya. Karena ketika saudara tabur gandum, ilalang ikut tumbuh dan para malaikat akan mendiamkannya. Demikian juga dalam hidup kita, terkadang yang jahat-jahat, yang membuat luka hati, yang menyedihkan, yang membuat kita tidak nyaman, itu masih ada di dalam hidup kita. It's okay. Karena waktunya belum tiba. Nanti kalau waktunya sudah tiba, semuanya akan ikut tercabut. Semuanya akan ikut tertuai. Dan pada saat itu pemisahan ada. Tahun 2020 ini akan menjadi tahun semua orang melihat apakah hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan atau tidak. Kalau ada dalam pemeliharaan Tuhan, kunci yang pertama adalah Tuhan meriset hidupmu. Tuhan meriset hidupmu. Akan ada titik nol lagi. Zero, ya, titik nol. Tuhan meriset di mana engkau akan merasa tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, seakan-akan segala sesuatunya memang sudah tidak ada apa-apa. Punya seakan tidak punya. Itulah titik nol kasih mula-mula. Apakah cemas, stres? Enggak. Kenapa? Karena ini dari Tuhan. Jadi nikmatilah sukacita damai ketika Tuhan meriset hidupmu. Tapi kalau di tahun ini engkau masih bandel, keras kepala, ya, tegar tengkuk, masih coba dengan cara hidupmu yang lama, engkau paksa, ya terus, ya, berulang-ulang saudara akan kecapean karena nggak akan habis-habisnya. Karena ilalang nggak bisa dibasmi, saudara. Ya, cabut 1 tumbuh 1000, saudara. Itu memang sudah ciri khas dunia. Karena dunia ini tidak bisa menerima yang terang dan yang benar, saudara. Ya, nggak usah saudara coba terus-terus, ya, saudara. Capek. Belajarlah cara kitab suci, saudara. Ya, cara kitab suci efektif dengan cara hubungan karib, mengenal Tuhan, melakukan tindakan iman, tindakan kasih sesuai pimpinan rohnya. Saudara akan melihat hidup yang berbeda. Ikuti cara Tuhan, itu kuncinya. Hikmat dan pengertian dalam kehidupan. Bagaimana saudara bisa menerapkan cara Tuhan, saudara bisa meraih kemenangan, saudara bisa menikmati kelimpahan, saudara bisa mengelola kelimpahan, saudara bisa jadi berkat di tengah kelimpahan, dan kemudian di akhir hidup sampai generasi tak berkesudahan, sampai semua generasi hidupmu tak berkesudahan.
nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Anak cucu mantumu jadi orang perkasa, jadi orang-orang setiawan Tuhan. Dan engkau benar-benar memasyurkan nama Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Dan saya tutup dalam doa. Syukur Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bapa yang ada di surga, terima kasih atas kasih setiamu yang terus Engkau curahkan tiada habisnya kepada kami. Terima kasih atas berkat yang Engkau curahkan. Kami telah selesai ibadah, pimpinlah supaya ibadah firman yang Engkau sampaikan melalui hambanya dapat terus menjadi panutan dalam hidup kami dan dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akhiri ibadah kita dengan mengangkat kedua tangan, matraikan kebenaran firman-Mu. Biar roh hikmat dan roh pengertian itu tinggal tetap bagi setiap kami. Orang-orang yang mencari wajah-Mu, orang-orang yang haus lapar akan Engkau, yang mau hidup takut akan Engkau. Lihat semua orang yang mendengarkan akan isi hati-Mu. Terangi mata hati kami, terangi jalan pikiran kami, dan terangi jalan-jalan kehidupan kami, hingga kami dan sisi keluarga kami menemukan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, dan hidup sesuai dengan cara Tuhan sendiri, hingga Roh-Mu yang kudus mengatur kehidupan kami, menuntun kami, membimbing kami, hingga kami jadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sampai akhir hidup kami. Tuhan, lihat tangan-tangan kami yang terangkat lewat barat, timur, utara, dan selatan. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan kuasa-Mu, kasih-Mu, roh pemeliharaanmu, jaminanmu, pembelaanmu atas kami semua. Berikan anugerahkan melalui kuasa kasih-Mu demi Bapa di sorga, dalam kemuliaan Tuhan Yesus, dalam kuasa persekutuan dan penghibauan Roh Kudus-Nya atas kami dan seisi keluarga besar kami menerima semua berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kami terima dan kami katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.